tarik, bidik, lepas. Oke. Maka itu kurang lebih ini untuk yang pemula. Jadi kalau yang sudah senior, yang sudah master, skip saja videonya. Jadi video-video saya di YouTube itu rata-rata saya berikan untuk pemula ya, untuk teman-teman yang baru awal-awal belajar, yang kebingungan, nggak ngerti sama. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya mau share belajar teknik thumb draw. Jadi dalam panahan tradisional itu, karena ini busur tradisi ya, itu tradisi masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Jadi nggak sama dengan busur-busur modern yang pakemnya, tekniknya pasti sama di seluruh dunia gitu loh. Jadi busur tradisi ini tekniknya berbeda-beda. Ada yang menggunakan three finger, ada yang menggunakan Slavic, ada yang menggunakan thumb draw. Dan saya adalah penggiat panahan dengan menggunakan teknik thumb draw, yaitu menarik string dengan menggunakan thumb atau ibu jari. Oke, itu dasar utamanya. Pertama, teknik menarik itu berbeda-beda, three finger draw, Slavic draw, thumb draw. Jadi tidak perlu diperdebatkan, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Saya pribadi mengamalkan teknik thumb draw. Oke, hari ini kita akan belajar teknik thumb draw dan beberapa kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan oleh orang yang mula-mula awal-awal sekali untuk mencoba teknik thumb draw itu. Oke, yang pertama adalah menggenggam. Jadi genggam busur dengan erat. Pastikan kita menggenggam di tempat yang benar ya, di tengah. Ini arrow pass, jadi genggam busur dengan erat. Itu langkah yang pertama. Jadi 3 jari ini 1, 2, 3 ini mengokoh loh. Oke, ini yang sering kita lupa. Ini pertama, 3 jari ini genggam dengan erat. Kedua adalah kita knocking. Knocking itu kita akan memasukkan knock ke dalam string, dimana ini ada titik knock point. Jadi saya ikat dengan tali, kemudian saya beri lem. Ini untuk pemberian knock point, bisa cek di video saya sebelumnya. Ini adalah titik knock point dan masukkan knock ke dalam string. Oke, seperti ini. Jadi pas di bawah titik knock point. Oke, itu langkah kedua. Jadi ini boleh mengunci terlebih dahulu, telunjuk boleh kunci terlebih dahulu sebelum kita pasang kuncian thumb kita, thumb draw kita. Langkah berikutnya adalah kaitkan ibu jari ke string seperti ini. Kunci dengan telunjuk, tekankan. Oke, 1, 2, 3. Oke, bisa dibayangkan. Jadi kesalahan yang umum terjadi pada orang yang awal-awal belajar adalah, jadi ibu jari ini tidak mengait ke string. Jadi yang akan kita tarik nanti seperti ini. Oke, ini dasarnya kurang lebih seperti ini. Jadi jempol kita akan menarik string, tapi kita kunci dengan telunjuk. Oke, banyak kesalahan itu adalah telunjuknya nyebrang. Jadi seperti ini. Jadi bukan seperti itu, tapi putar kita punya pergelangan, hop, sehingga telunjuk kita ini tidak menyeberang ke bawah anak panah. Jadi dia tetap di sebelah kanan daripada anak panah. Oke, lihat. Oke, jadi yang akan menarik string itu adalah ibu jari. Kita kunci dengan telunjuk. Oke, itu yang mesti dipahami. Jadi kita akan menarik string dengan jempol. Like this, jempol horizontal, kunci dengan telunjuk. Oke, atau kita bisa lihat ke arah sana mungkin biar lebih jelas. Kunci dengan jempol horizontal, telunjuk. Kebanyakan kesalahan itu adalah dia telunjuknya nyebrang seperti ini. Jadi gimana dia mau narik? Jadi akan kita tarik itu string gitu loh. Kita kunci dengan telunjuk biar lebih kokoh. Jadi tali yang akan kita tarik. Oke, itu yang kedua. Berikutnya kuncian tap. Setelah kuncian kita benar, kuncian kita ini benar, maka telunjuk di sini ini boleh turun ke bawah. Jadi tidak selamanya di sini dia turun ke bawah. Jadi kuncian telah terpasang, telunjuk dan jempol kita genggam normal. Karena kuncian di sini ini akan mengunci anak panah. Lihat, dia tidak akan jatuh. Oke, seperti itu. Jadi kalau kuncian kita sudah terpasang,
Telunjuk yang awalnya menahan di sini turunkan ke bawah, jempol genggam erat. Berikutnya adalah drawing atau menarik. Kita akan menarik maksimal, kalau saya pribadi itu sampai telinga, minimal itu sampai sini. Oke, terserah teman-teman mau di sini atau kuat. Kalau kuat di sini alhamdulillah, kalau enggak minimal sampai sini. Oke, itu menarik. Ya, tarik saja. Oke, bisa dilihat, tarik, bidik. Kesalahan ketika menarik adalah tangan kiri. Rata-rata kalau orang-orang yang awal belajar, dia akan menarik dengan tangan kiri yang seperti ini. Ini salah, jadi ada pembengkokan di sini, ini salah. Jadi kita akan menahan busur ini dengan otot, bukan dengan sendi. Dengan otot. Jadi bukan seperti ini. Jadi bukan seperti ini ya, posisi tangan ini salah. Jadi kita akan menahan busur bukan dengan sendi kita, tapi dengan otot kita. Ini yang benar. Oke. Ini yang salah. Oke. Itu yang berikutnya. Jadi setelah tarik sampai sini, posisi tangan ini jangan lupa diperhatikan. Berikutnya adalah aiming atau membidik. Mayoritas kita yang bermata dominan kanan, kita akan membidik di sebelah sini. Di sebelah sini. Itu tergantung jarak nanti ya. Kalau makin jauh jarak dia akan makin ke bawah, makin dekat jarak dia akan makin ke atas. Kurang lebih seperti itu dasarnya. Tapi untuk teman-teman dengan mata dominan kiri, dia akan membidik di sebelah sini. Tapi mayoritas manusia itu bermata dominan kanan dan membidik di sebelah sini. Nanti tergantung jarak. Oke. Dengan asumsi satu lagi, anchor kita nempel ke pipi. Jadi kalau kita mau membidik di sebelah sini, tangan kita mesti nempel ke pipi. Kalau tangan kita di sini, maka bidikan akan berpindah ke sebelah sini. Oke, jadi berikutnya membidik di sini dengan catatan tangan kita ketika menarik itu nempel di pipi. Oke, itu selanjutnya soal membidik. Setelah itu terakhir itu adalah rilis, pelepasan. Kita tes. Oke, bisa dilihat. Ini juga banyak yang kadang kalau awal-awal megang busur ya nggak bisa lepas. Ini tangan ini kita yang atur, jadi jangan sampai nggak bisa lepas. Lepaskan like this. Oke. Seperti itu. Kita coba lagi. Ini untuk awal boleh kunci dengan telunjuk, masukkan knock di bawah titik knock point, hap, kunci dengan string dengan ibu jari, tahan dengan telunjuk. Oke, setelah kuncian pasang, ini boleh diturunkan. Oke, kemudian tarik. Ini jangan lupa, jangan sampai kayak gini, tapi like this. Tarik sampai anchor, tempel, bidik, lepas. Oke, once more. 1, 2, 3, 4. Oke. Bisa diperhatikan. Nah, jadi itu ada beberapa kesalahan yang sering oleh orang yang awal-awal belajar teknik thumb draw ya. Yang pertama, genggaman tidak kokoh. Jadi dia genggam sembarangnya, kadang di sini, kadang genggam di sini. Jadi pastikan kita punya genggaman benar di tengah-tengah handle. Genggam dengan 3 jari ini, 1, 2, 3 ini erat. Yang kedua adalah pastikan busur kita mempunyai titik knock point. Untuk titik knock point sudah ada di video sebelumnya. Berikutnya adalah mengunci. Thumb, ibu jari kita mengunci string tali ginilah. Oke. Maka telunjuk mengunci di sini. Jadi kalau kita gambarkan itu kuncian itu seperti ini. Jadi bukan seperti ini tapi gini. Ini kunci tali dengan dikaitkan ibu jari, kunci dengan telunjuk erat. Jadi ketika kuncian telah terpasang, telunjuk yang menahan di sini boleh dilepaskan lagi. Tarik. Oke, bisa diperhatikan. Kemudian bidikan di sebelah sini untuk yang mata dominan kanan. Kemudian tarik sampai sini. Kemudian kesalahan lain, tangan jangan sampai bengkok kayak gini, tapi hap. Jadi kita tidak menahan berat tarikan busur dengan sendi. Kalau busur dengan berat tarikan ringan itu tidak masalah, tapi busur dengan berat tarikan berat, ketika kita menarik dengan cara seperti ini, itu akan merusak bagian sini. Oke.
Jadi kita akan menahan busur dengan otot. Tarik, bidik, lepas. Oke. Maka itu kurang lebih ini untuk yang pemula. Jadi kalau yang sudah senior, yang sudah master, skip saja videonya. Jadi video-video saya di YouTube itu rata-rata saya berikan untuk pemula ya, untuk teman-teman yang baru awal-awal belajar, yang kebingungan, nggak ngerti sama sekali. Jadi kalau yang udah senior, udah master, boleh skip videonya. Oke, sekian. Mungkin juga yang bisa mau menambahkan boleh di komen. Sekian dari saya tentang belajar teknik thumb draw. Assalamualaikum.